Pasal yang ke-10 dimulai dari ayat 11 hingga ke-18. Mari kita buka Alkitab kita untuk kita sama-sama membacakannya. Kami mulai dari ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 12. Demikian firman Tuhan, Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu mendekam dan mencerai-beraikan domba-domba. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan firman-Mu menjadi terang. Khotbah pada hari ini tentang gembala yang baik. Firman Tuhan ini mungkin kita sudah bisa mengapresiasikannya dalam kehidupan kita atau pikiran kita. Sebab ini bukan hal yang baru menjadi khotbah di tengah-tengah minggu, yang menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Gembala yang baik dikatakan tadi, yang memberikan nyawanya demi domba-dombanya. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus selalu memberikan nyawanya, selalu setia dengan janjinya untuk tetap melindungi kita, menggembalakan hidup kita, membawa
membawa kita ke dalam rumput hijau, membawa kita ke dalam air yang tenang. Semua kebutuhan yang untuk domba-dombanya Tuhan selalu menggembalakan dengan baik dan memberikan apapun menjadi tantangan. Seperti ayat pertama tadi itu, kalau upahan, apa yang terjadi dengan apa yang digembalakannya dia tidak peduli. Tetapi gara-gara Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya, tidak akan membiarkan domba-dombanya itu mati di tangan musuh-musuh atau mangsanya. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, sebagai gembalaan domba-domba Tuhan, kita bagaimana menerima karya agung penyelamatan Tuhan dan juga penggembalaan Tuhan dalam hidup. Tetap kita menerima Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Banyak persepsi kita masing-masing. Moluta sukun nuaing di hadiriota. Isero debata, isero Yesus permahan na degane di bagasan moluta. Mungkin beda loh tafsiran. Allah harorata siya beda haroroa. Loh banyak pergumulan. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai gembala itu terpapar dari apa yang kita alami dalam hidup kita. Kalau ditanya mungkin sama BB, siapa Tuhan Yesus itu dalam hidupmu? Dia gembala yang baik. Mungkin hanya untuk memberikan pengharapan baik. Sekiranya Tuhan memberikan apa yang terbaik dalam hidup, itu masih pengharapan. Tetapi menurut kita naung matua, kita naung dewasa. Kalau disuku kita, isero Yesusi di bagasan gulumu. So dia Yesusi marmahan di perjalanan di gulumu. Kita berat, beda loh tafsirata, beda loh nang pengalusir dari sini. Ala arok ilustrasi nama dokon, ya lo disuku no di tonga-tonga di persekolahan. Di tonga di persekolahan Roma suku-suku nama dok, siapa sebenarnya Yesus di dalam hidupmu? Jadi kebetulan di persekolahan ini kan harowan narai kan berbisnis. Ada anak ini perbrigadiran, mungkin hakim bapak. Siapa Yesus dalam hidupmu? Dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah hakim yang agung, yang adil. Karena dia ditebak alana lunas yang kehakiman, jalan berita hukum do sering dihadapi iman dari kawan-kawan yang keluarga naruh hata-hata dari Tuhan. Dia menganggap bahwa Yesus itu adalah hakim yang agung. Itu kita tidak bisa menyalahkannya. Dan boleh salah homotai di bagasa kaporsiau. Menurut disuku sekali, gendeng di pengusaha. Siapa? Menanggapi tiga-tiga. Isi dari Yesus di bagasa. Yesus do haroroan ni masuk-masuk. Ipe lambu jote. Disukup saya pernah asing, isi do Yesus di bagasan dulu. Dia itu tadi, ala anak di dokter di mana siapa Yesus di dalam hidup? Yesus itu adalah tabib. Ala anak memang maha tabib dia, maha bisa. Jadi semua tafsiran yang dikatakan tadi, yang dipertanyakan dengan orang anak-anak sekolah itu, semuanya itu benar itu. Tergantung dalam proses kehidupannya. Dia apa yang dialami. Roma suku-suku itu anak di pemulung. Anak di pemulung ini agak diam dia. Siapa Yesus di dalam hidup? Dia mengatakan dengan tunduk. Yesus itu ibarat pemulung dia. Barang yang tidak diperlakukan lagi, dibutuhkan di dalam kehidupan manusia, bisa dia ambil, dibersihkan, diciptakan kembali, bisa dipergunakan kembali. Tidak ada yang sia-sia di dalam hidup kita kalau Tuhan sudah merubah. Opek tak sesalah honoton. Jadi tergantung do panjalota di bagasa kaporsial. Bagaimana kita menerima firman Tuhan bahwa Yesus adalah gembala yang baik dalam hidup kita. Semua persepsi kita itu sama, tetap menjadi domba Tuhan. Amin.
dan alani na si tua au karena alani ruasamu karena alani naposolo pehamu sama kita domba-domba Tuhan. Gembala kita adalah Yesus yang Maha Baik. Tergantung kita dong. So dia mahija macam Yesus ini bagasan moluta nagado perlahan menjadi gembala dalam hidup kita. Yang muda tadi memberikan gantungan hidupnya kepada Yesus. Silakan. Kiranya Tuhan memberikan apa yang terbaik untuk hidupmu masa depan. Itu sah-sah saja itu. Nah kita nah tua-tua di pasu-pasunya anak kaya nakor sah-sah saja itu. Semua pergumulan kita bawa kepada Tuhan sebab Dia Maha Baik. Dia bisa merubah, sanggup. Dia melepaskan kita dari apa belenggu di dalam hidup. Seperti yang tertulis di dalam ayat-ayat terakhir tadi, masih banyak domba yang tidak satu bulan lebih luas naso harus sangat bagas joro di Tuhan namar serat ipe na papungan na iko gabe pinarmahan na rosalo jala iko puloi sogot sainganan di bawah kita. Itu pengharapan yang sangat kita syukuri atas karya Tuhan menjadi gembala yang baik. Domba-domba yang tidak ikut di dalam apa yang dia gembalakannya, dia cari untuk dipersatukan dengan domba-domba Dia. Untuk semua menerima waris di kerajaan surga. Itu harus jaminan hidup kita. Jadi dana Allah dipakai dana Allah ini pribadi kita yang diambil sama Tuhan. Pribadi kita yang dipakai Tuhan untuk jadi domba-domba. Dan sia taruhan di kemewahan di rumah ibadah bukan karena kehebatan di dalam kehidupan pribadi. Dan Allah nama Tua, dan Allah darah bebek. Semua Tuhan mau merangkul kita menjadi domba-dombanya untuk kita bisa bersukacita menerima pewaris-pewaris surga. Jadi di dalam Yesus menggembalakan kita, mari kita syukuri apapun problem kita, unang pola maila kita. Ebohado dohonoku Tuhan ini. Pilih bulan aku besok mulai dobe. Itu di hadapan Tuhan tidak. Itu hanya pelengkap di dalam kita untuk menjalankan misi ibadah kita. Anggona Tuhan ini, tapi lehok madir getol, nasa natolak kita, tapasahat tu debata. Ido silua naumaka, jada ido nani harobohon di debata. Amin. Dan merupakan harus 100.000 dulu. Belum minggu ikut di rumah Tuhan ini. Gedung yang mewah, baru Tuhan mau datang. Tidak. Itu buatan tangan Tuhan, tangan manusia. Tuhan tidak menerima itu, tapi Tuhan menerima hati kita. Dalam segala pergumulan kita serahkan untuk diselamatkan dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Gurang untuk pergumulan, ada taruh di teman-teman di perjalanan di dulu tahu, yang kita tidak sadar akan problem atau masalah yang kita hadapi itu, Tuhan kasih solusi. Tuhan tunjukkan jalan untuk kita bisa keluar dari segala problem itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sudah kita ruas liburia di Tuhan. Saya maha bersyukur. Pasal di debatado kita, marhite Yesus Kristus gabe parcapar di hawaluan surga di surga asonangan. Nampe di bagasan gok ni hamau kita, nampe di bagasan bocah di pikiran kita, nampe di bagasan duk-duk nata tahu si mata susah pikiran ada. Mamereng di partikian na partudio, lungalam udang ruas na sumar minggu. Saya ada matanya dibuka di batama, pintu ni haposyaw na doa karwanabi. Asa dibilani. Asa dibayar ruji-ruji isi lo dirina dia dirion di tomat-tomat di portillo para dokter debata. Asa unang gabilosa, asa unang aroma mahiu portillo di normalnya karena masa. Pesawat tadi debata. Tuhan Yesus aja mencari domba-domba yang terdampar. Apabila membahita, nasa dokter tadi mau dobe memuji. Pasang apa keluar dari debata di tomat-tomat di lulut.
ikut sari Holanda doita, ido pasti rata, amin. Dapat sempurna kita di bagasan keterpurukan selama-lamanya. Tuhan akan menunjukkan jalan, sebab Dia gembala kita. Dia memberikan kita di rumah yang hijau. Dia membawa kita ke dalam air yang tenang. Anggo ulu kita parmananona, amin. Aten. Sobat lima, demikianlah firman Tuhan yang singkat sebagai renungan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya ini untuk merubah kehidupan kita. Kita serahkan hidup kita agar Tuhan selalu menggembalakan kita untuk kita dapat bersukacita melalui hari-hari yang akan kita lalui. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu berkat.